dunia itu perhiasan. Perhiasannya dunia itu perempuan soleha, istri yang soleha. Istri yang soleha bukan istri yang cantik. Wah, istri yang cantik kalau nggak soleha, pening kamu. Jadi cari istri itu dengan yang cantik. Cantik itu relatif. Cantik itu di hati. Kata Dery Sulaiman itu, engkau cantik, cantik bila engkau taat. Nah itu. Kalau taat cantik, kalau taat ganteng, kalau nggak taat, ada seorang sahabat mengatakan, waimullah, lau maridat qulubukum wa sahhat ajsamukum lakuntum ahwanu 'ala Allahi minal ji'lan. Waimullah, demi Allah, lau maridat qulubukum, kalau hati kalian sakit. Hati yang sakit itu hati yang malas sholat. Hati yang sakit itu hati yang malas mendengar nasihat agama. Hati yang sakit itu ya karena memang dalam diri manusia ini ada dua unsur kehidupan. Kehidupan jasad, kehidupan hati, rohani ya. Nah, kalau badan kita sehat, makan enak. Jeruk enak, dodol enak, bakso, daging, wah enak semua. Tapi kalau badan sakit, pahit semua. Jadi bukan makanannya yang nggak enak, jadi pahit. Tapi badannya yang sakit, sehingga yang baik, yang enak-enak jadi pahit. Nah, begitu juga hati. Kalau hati sehat, zikir tuh nikmat itu. Bangun malam tahajud, nangis doa, wah nikmat itu. Dengar pengajian seperti ini di TikTok ini, betah itu, nggak keluar masuk, nggak naik turun itu. Wah, tinggalkan yang lain, ini ada majelis ini, begitu dia, seneng dia itu. Tapi kalau hati sakit, waduh, pahit semua, pahit, malas. Allahu Akbar. Jadi saran saya kepada kamu, kalau kamu mempertimbangkan istri dan anak-anak kamu kemudian menjauh dari keluarga kamu, ya pertama kamu tanya istrinya, saya mau pergi dari sini. Nah, maka istri yang solehah pasti ikut suaminya, tentu dalam urusan-urusan ini. Semoga istri kita istri yang solehah. Saudara Ajah ini siapa ini nama aslinya ini ya? Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi nasihat untuk kita semua. Untuk kita semua. Ada satu nasihat disebutkan dalam kitab Uqudul Lujain. Uqud Lujain. Nah, ada kitab namanya Uqudul Lujain. Diceritakan satu kisah. Ketaatan seorang istri kepada suaminya. Masya Allah. Menyebabkan orang tuanya dosa-dosanya diampuni. Orang tua si istri tadi diampuni sebab ketaatan kepada suaminya. Jadi diceritakan dalam suatu kisah dalam kitab Uqudul Lujain itu, ada seorang perempuan ditinggal pergi oleh suaminya. Maka ketika suaminya mau meninggalkan rumah, suaminya bilang, wahai istriku, jangan keluar rumah keadaan apapun sampai saya datang pergi ke rumah ini lagi. Maka suaminya pergi. Orang dulu itu kalau pergi itu perginya baik-baik, perginya dakwah, nyampaikan agama, ya. Maka dalam kepergian suaminya tadi, tiba-tiba ayah perempuan tadi, berarti mertua laki-laki yang pergi tadi. Ayahnya sakit parah. Maka oleh saudara-saudaranya dikhususi, didatangi. Kamu kata ayah kamu suruh pulang. Jenguk ayah kamu sekarang lagi sakit. Sakaratul maut. Sakitnya itu sakaratul maut itu. Maka dia jawab, saya nggak boleh keluar dari rumah ini, pesan suami saya keadaan apapun. Lah ini bapakmu. Iya walaupun bapak saya, suami saya nggak mengizinkan. Katanya. Nggak mau saya, katanya. Kamu ini kurang ajar, ini bapakmu katanya. Iya,
Gimana suami saya nggak ngizinkan? Akhirnya dia bertahan tetap di rumah itu sampai ayah tadi yang sakaratul maut tuh meninggal dunia. Masya Allah. Jadi berat dia. Demi taat kepada suaminya harus berpisah dengan ayahnya, tidak mendapatkan sampai meninggal dunia. Maka kemudian dari keluarga itu setelah dikubur mimpi diampuni dosa-dosanya disebabkan ketaatan anaknya kepada suaminya. Masya Allah. Ini pelajaran. Kadang kita itu dianggap aneh oleh kebanyakan orang goblok. Orang nggak ngerti. Kamu ini kurang ajar. Ini bapak kamu sakaratul maut. Kamu nggak mau datang. Bukan saya tidak mau datang. Saya itu nggak dapat izin dari suami saya. Itu. Dengan ketaatan dia kepada siapa? Suaminya. Orang tuanya diampuni dosa-dosanya, dimasukkan surga. Itu. Jadi kita itu orang agama itu harus punya prinsip. Bukan asal-asal ikut-ikutan begitu. Kita punya keputusan itu ada dasarnya. Gitu. Nah ini pesan saya kepada Kang Ajah ini. Masya Allah. Sepertinya mendapatkan pengalaman yang sama ya. Masya Allah. Abdurrahman As-Segab. Wah, ini habaib ini, abang. Abdurrahman As-Segab. Masya Allah. Min dzurriyyati Rasulillah. Masya Allah. Orang yang berbaju seperti itu adalah orang yang berbahaya. Boh, maksudnya apa maksudnya? Orang yang berbaju seperti itu adalah orang yang berbahaya. Waduh, ini apa maksudnya ini? Jangan-jangan Abdurrahman As-Segab ini namanya wae. Masya Allah. Berbaju kayak apa, Bang? Berbaju kayak saya ini berbahaya. Masya Allah. Ya, orang itu kan boleh menilai, silahkan aja. Namanya orang komentar kan bebas. Tetapi harus ingat, belum tentu komentar dan penilaian kita itu sesuai dengan apa adanya. Jadi kalau baju kayak saya, maksudnya terus pakai sorban, pakai ini berbahaya. Berbahaya itu bagi kalangan setan. Karena nanti menyebabkan setan tuh nggak banyak pengikutnya. Banyak tobat. Berbahaya dari apa? Dari kalangan setan-setan sehingga nggak banyak pengikutnya sudah banyak tobat karena mendengarkan nasihat yang baik. Masya Allah. Dosakah saya yang tak mau lagi memberi hutang sama orang sebab mereka kadang tidak bayar, saya jadi musuh? Oh, jangan kayak gitu. Memang hidup ini diuji. Pertama, sadar bahwa apa saja yang ada pada diri kita dari bentuk kelebihan-kelebihan harta benda semuanya itu dari Allah. Kalau ada orang datang ke kamu dalam kondisi kamu banyak kelebihan begini ini, itu ujian bagi kamu apakah orang yang minjem uang dengan kamu mau kamu beri atau kamu bohong mengatakan tidak ada padahal kelebihan itu banyak di kamu. Lalu kamu tidak mau memberi hutang gara-gara kalau diberi dia tidak mau bayar. Itu memang ujian. Kamu nggak usah ngurus entah dia bayar atau tidak. Itu urusan dia. Yang penting saya dilewatkan Allah rizki nikmat daripada Allah. Harus berbagi dengan hamba Allah. Saya akan beri. Karena nanti saya akan dapat pahala. Kata Nabi, orang yang memberikan hutangan. Lalu ketika yang berhutang tak mampu membayar di saat waktu jatuh temponya. Lalu kemudian dikatakanlah kepadanya, kamu jangan malu dengan saya berjumpa dengan saya gara-gara kamu punya hutang gak mampu bayar. Kalau kamu gak mampu bayar, mau bayar pakai apa? Ya udah nanti kalau kamu punya bayar. Jangan terus malu, biasa saja. Orang yang mengatakan seperti itu, dia dikasih pahala oleh Allah, pahala sedekah setiap hari sebanyak jumlah uang yang dipinjam. Nah,
Tapi memang berat. Yang nata, yang bisa berusaha, ada iman yang kuat. Kalau orang itu tidak merasa bahwa uang yang ada pada seseorang itu adalah titipan Allah, maka dia pelit nanti. Wah, yang kemarin aja belum bayar, minjem lagi. Nah, maka pahala hutang itu 8 kali lipat dari pahala sedekah. Kenapa? Karena hutang, orang mau berhutang, itu pasti butuh. Nah, kalau orang sedekah, kadang yang dikasih sedekah itu dia nggak perlu karena masih banyak. Kadang begitu. Jadi, kalau memang kita punya kelebihan, sudah. Kamu jadi amal memberi hutangan itu. Entah dia bayar atau tidak, terserah. Pokoknya saya memberikan hutangan itu sudah satu pahala. Nah, ingat, jangan sampai ada rentenir. Kau pinjamkan 1.000, harus bayarnya 1.000. 100.000, 100.000. Jangan ada lebih, kalau lebih hutang, riba. Jadi kamu itu jadi orang kaya, itu oleh Allah dijadikan kaya, bukan kamu mau kaya sendiri. Kalau kamu jadi orang kaya, kamu harus bisa mempraktekkan sifat dermawan Allah dalam diri kamu. Al-jud wal fadl, zul judi wal ifdal. Allah itu dermawan dan suka memberi. Nah, kalau kita ini punya kelebihan, maka jadilah dermawan, suka memberi. Dengan siapa orang? Jangan kau gubris tentang sikap orang dengan kamu ketika kamu kemudian meminjamkan hutangnya tidak dibayar. Nggak apa-apa. Tapi jangan bilang ke dia, nggak apa-apa, jangan. Prinsip kamu di hati aja, seneng aja. Ada orang minjem uang dengan kau, seneng aja. Kalau kamu ada. Kenapa seneng? Karena Allah SWT dermawan dengan saya, maka saya harus dermawan dengan sesama. Tapi memang berat. Ujian, kadang memang gara-gara hutang ini dari senang jadi benci, itu ujian. Maka dia nggak lolos. Kadang membenci, akhirnya yang seharusnya dapat syafaat tidak dapat syafaat. Masya Allah, memang hidup ini kan ujian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak miskin semua, tak kaya semua. Kenapa ada yang kaya? Supaya yang kaya bisa mempraktekkan sifat Allah dermawan, berbagi dengan sesama. Jadi ada orang datang ke kamu, kamu ada kelebihan, mau minjem kek, mau minta kasih, minjem kasih, udah gitu aja. Dan kamu nggak usah khawatir, semakin kamu banyak berbagi dengan hamba Allah, semakin banyak Allah berbagi dengan kamu, berupa benda yang sama dan pahala yang berlipat disimpan di surga Allah. Cuman itu tidak semua orang. Masya Allah. Terima kasih sarannya Pak Ustadz. Istriku lebih memilih orang tuanya dan pergi dari rumah. Ya sudah, ikhlaskan saja. Masih banyak wanita yang lebih baik. Jangan terpana dengan satu wanita yang susah kamu atur. Yang penting kamu menghendaki kebaikan, dia tidak mau, ya sudah, lepas saja. Kamu cari istri yang lain. Masya Allah. Tat, saya tak mau hutangi orang lagi, Tat. Dosa ndak? Sebab mereka kadang jadi musuh, ndak mau bayar. Jadi musuh kan karena kamu musuhi. Kalau dia tidak mau bayar, terus kamu ikhlas, kan kamu dapat pahala sedekah setiap hari sebanyak utang yang dipinjam. Tapi itu memang berat tadi. Bagusnya kamu tetap memberikan hutang. Kenapa? Karena memberi hutang itu sendiri itu ibadah dengan harta kamu. Jadi ibadah harta kamu itu sedekah, memberikan hutang gitu. Jadi kalau ada orang minta pinjaman sama kamu, kamu punya, jangan kamu bohong. Enggak punya aku. Jangan, itu kan bohong. Nanti kamu dimarah Allah nanti. Allah bilang, kamu punya, bilang nggak punya. Itu semua aku beri kok.
Dia aku gerakkan orang untuk datang kamu minta utang, minta pinjaman. Dia perlu. Dia anaknya mau sekolah. Dia anaknya di rumah sakit. Dia begini, begitu. Dia maka kita husnudzon dengan orang yang datang ke kita minta bantuan itu. Kalau memang ada, katakan ada. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Jangan gara-gara nanti kalau dipinjemin tidak mau bayar, terus kamu musuhin, jangan. Itu memang berat. Jadi mestinya kamu itu kalau memang ada kelebihan, tetap berikan. Mengenai bayar ataupun tidak, itu urusan dia. Maka bagi orang yang berhutang harus niat bayar. Dalam kitab dalam kitab Majrobe, orang yang minjem uang kemudian niat bayar, Allah akan memudahkan untuk membayarnya. Kalaupun tak terbayar di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan membayarnya dengan kebaikan, yaitu dengan ngampuni orang yang hutangnya, duitnya dipinjam dulu. Masya Allah. Jadi orang yang duitnya banyak dipinjam orang, ya kan, sampai mati nggak ada yang bayar, Masya Allah, nanti diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sebab usahanya orang yang punya hutang untuk membayar sampai hari kiamat tidak bisa, karena tidak ada rezeki. Itu pun juga dari Allah. Jadi intinya kebaikan yang perlu kita lihat. Kalau tidak, wah, jadi buruk semua. Masya Allah, makanya ujian. Jadi harta itu ujian, kawan itu ujian. Kadang memang gara-gara hutang ini, kita ini jadi saling menjauh. Mestinya jangan seperti saling menjauh itu kenapa? Karena kita itu tidak ridho. Mestinya kita ridho saja. Wah, enak menridho duit aku dipinjam nggak dibayar. Itulah ujian. Kamu berarti nggak sabar di situ. Memang tuh ujian. Kalau kita ini sadar, kalau rezeki saya pasti akan kembali ke saya. Kalau bukan rezeki saya, bukan harus dipinjam, nanti dicuri maling juga bisa kok. Nah, itu kamu sabar, bagus. Jadi kalau sadar, kalau rezeki saya pasti nanti dia bayar. Kalau bukan rezeki saya, nggak harus dengan jalur dia minjem kemudian nggak bayar. Bisa jadi terbakar habis semua, bukan rezeki saya. Itu. Jadi ini penting, jangan kejahilan menguasai diri kita. Sok kita ini jadi raja, orang kaya, terus ada orang pinjam uang, punya hutang dan kita, terus kita membenci ini. Kamu terhalang daripada kebaikan. Kehidupan para nabi tidak kayak gitu. Jangan kamu terus pahami bahwasanya orang kalau minjem hutang Nabi tidak mensolatkan. Itu jangan kayak gitu. Jadi itu beda, maksudnya itu beda. Jadi intinya memang hutang itu berpahala besar. Berpahala besar bagi yang memberi pinjaman. Maka 8 kali lipat pahalanya sedekah. Maka tak semua orang, kalaupun memberikan pinjaman, maka dia dengan riba karena dibisiki oleh setan. Enak minjamnya 1.000, bayarnya 1.000. Kamu itu loh sudah berapa lama? Kalau kamu kelola sendiri sudah jadi sekian. Itu setan. Masya Allah. Maka jangan riba ya. Jangan riba. Kalau kamu minjamkan uang dengan orang, jangan riba. Minjam 1.000, kasih 1.000. Bayarnya 1.000. Jangan riba. Jangan rentenir. Bahaya. Gak berkah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Jazakallah Tad, keluarga para hafiz Quran. Amin, amin, amin. Semoga Kang Jaka nanti jadi punya anak-anak hafiz Quran. Kalaupun tidak punya anak yang hafiz Quran, punya anak angkat yang hafiz Quran. Ayo bergabung dengan kami. Kami banyak santri, kami banyak teman-teman yang kemudian mondok, perlu bareng-bareng untuk kita dukung supaya ngajinya selesai. Ini nanti bagian daripada anak-anak kita yang kemudian mensyafaati kita di hari kiamat. Kita kadang coba loh, kita nggak tahu. Selamatnya kita ternyata nanti ditolong oleh orang miskin yang kemudian kelaparan di pinggir jalan, lalu kita kasih nasi bungkus. Di akhirat ternyata kita selamanya sebab nasi bungkus itu.
Bukan sebab sholatnya kadang, bukan sebab hajinya, tapi selamat sebab nasi bungkus. Sebab duit 5.000 yang diberikan kepada orang yang memang butuh sama sekali, sangat butuh. Kalau ada orang minta-minta di pinggir jalan, begini, pakaian compang-camping, lusuh-lusuh, jangan kita pandang ke sini. Siapa tahu dia itu malaikat yang dikirim Allah untuk uji kita. Masya Allah, kita nggak tahu loh. Alam ini alam ajaib. Alam ajaib ini, alam ini. Uji kita, Masya Allah. Jangan-jangan yang datang itu Nabi Khidir. Masya Allah. Masya Allah. Nah, maka nasihat-nasihat seperti ini, obrolan muslim, bahagia. Kalau kita dengarkan sejuk, insya Allah sejuk. Yang nggak sejuk itu yang hati keras saja. Begitu. Semoga dapat barokahnya. Amin. Mas Kang Jaka, amin. Mari kita betah di sini, betah nonton di sini, Masya Allah, ngobrol di sini. Tapi aku udah punya anak satu, Pak Ustadz. Ya tinggal dimusyawarahkan anaknya, ikut kamu apa ikut istri kamu. Ya sadari kalaupun dengan memang takdirnya berpisah ya, la yastami'ani mustami'an wa la yaftariqani muftariq illa biqada illa wa qadari. Tidak berkumpul yang berkumpul, suami istri abadi sampai di surga. Tidak ada yang memisahkan di antara keduanya di dunia melainkan maut. Ada yang tidak sampai mati, berpisah sebelum mati. Nah, itu sudah qadarullah ma syaa fa'al gitu. Akuin kami jadi santri Ustaz. Iya Kang, iya. Kamu santriku, Masya Allah, santrinya Kiai Zairon, santrinya guru saya, santrinya sampai Rasulullah, insya Allah. Aman. Masya Allah, ini polisi yang baik, polisi yang soleh, Masya Allah. Santrinya Ustadz Soleh, Masya Allah. Kang Jaka, akuin kami jadi santri Ustadz, Masya Allah. Kelak di akhirat dapat syafaat, Masya Allah. Saling tolong menolong insya Allah di antara kita. Mudah-mudahan kita bareng-bareng selamat. Dukun syar'i, betul Ustadz, Masya Allah. Jaka R, dukun pijat. Masya Allah. Allah, bisa yang juga kah? Masya Allah. Tat, saya ini seorang umi. Kalau capek mudah mengeluh. Gimana Tat menutup hati saya jangan mudah mengeluh? Mudah mengeluh itu karena belum lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala nggak ada keluh-keluh. Kenapa? Karena lelah sudah jadi lillah. Udah gitu aja. Ibu itu masih banyak mengeluh karena aktivitas ibu itu belum lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, capek dan letih itu pahala semua sehingga sudah seneng aja dengan tambah capek, tambah capek, tambah banyak pahala, bukan tambah banyak mengeluh. Jadi supaya tidak mengeluh gimana? Luruskan aja niat lagi lillahi ta'ala. Nah, pesan Nabi kepada Siti Aisyah, innama ajruki ala qadari nasobiki. Pahalamu di dalam amal tergantung capek dan letih. Memang ujian seorang istri kadang capek, nyuci baju sendiri, tidak dibantu oleh suaminya, masak sendiri, nyuci sendiri, nyeboin anak sendiri. Tapi kalau itu diniatkan dengan nikmat aja, khidmat sama suami, sebenarnya ini kewajiban suami. Tapi karena suami sudah sibuk dalam kebaikan, maka saya bagian khidmatlah, membantu meringankan. Nyuci baju ini sebenarnya kewajiban suami, masak nasi, ngepel rumah, nyusuin anak itu kebaikan suami. Masya Allah. Lalu gimana suami nggak punya susu bisa nyusuin? Makanya karena kewajiban suami, orang Arab itu kalau istrinya nggak mau nyusuin, maka mencari ibu susuan supaya anaknya bisa disusui. Bukan terus kewajiban suami anaknya disusui pakai pentil apa kecil ini. Masya Allah. Semoga ibu sabar. Masya Allah. Santet bisa nggak? Aduh.
Apa maksudnya Kang JR? Tidak boleh santet. Kang JR. Beli iPhone, beli mobil, beli rumah. Apa maksudnya Kang? iPhone sudah ada, tinggal disyukuri. iPhone sudah ada, mobil sudah ada, rumah sudah ada walaupun ngontrak di rumah orang. Insya Allah nanti Allah kasih semua. Dunia itu kecil. Dunia itu kecil. Yang besar itu agama. Mikirkan agama yang besar. Bagaimana wujud kebaikan yang banyak dalam diri kita. Sholatnya baik, ibadahnya baik. Nanti dunia itu ngikuti aja semua. Dunia itu tidak dibawa mati. Kalaupun banyak dunia, harus bisa digunakan untuk perkara yang sekiranya dibawa mati. Duit-duit jadi sedekah, duit-duit bantu orang miskin, duit-duit jadi amal gitu ya. Duit-duit pergi haji, pergi umroh, duit-duit bantu orang gitu. Jadi tidak jadi dunia, jadi akhirat semua. Kalau beli iPhone untuk yang baik, beli mobil untuk yang baik, beli rumah untuk yang baik. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan Kang Jaka dan saya dan seluruh para penonton di layar ini, baik yang senang maupun yang tidak senang, baik yang dukung maupun yang kurang mendukung, semuanya saudaraku semuanya. Masya Allah. Saudara seagama, saudara seanak keturunan Nabi Adam. Masya Allah. Bismillah, doakan saya Allah kasih hamil bulan ini Ustadz. Masya Allah. Ini berarti perempuan minta supaya hamil. Sudah punya suami belum? Kalau punya suami saya doain. Kalau belum punya suami enggak saya doain. Bahaya nanti. Jawab dulu. Sudah punya suami belum? Masya Allah. Ustadz, zikir membersihkan zahir dan batin kita. Apa zikirnya ya Ustadz? Zikirnya Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, astaghfirullah. Itu ya. Untuk bersih hati. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, astaghfirullah. Itu supaya hatinya bersih. Hendra Gunawan, Ustadz doakan ana biar banyak fulus. Waduh. Banyak fulus itu kalau kayak korun bahaya. Jadi jangan minta banyak fulus, tapi fulus yang barokah. Nanti kalau sedikit nyebab kecukup, kalau fulusnya banyak, orang lain tercukupi dengan duit yang ada pada kita. Ya, jadi Kang Gunawan jangan minta banyak fulus ya, minta fulus yang barokah. Assalamualaikum guru, nanya, ruh seorang wali bisa masuk ke badan seseorang? Aduh, ruh itu nggak bisa masuk ke badan seseorang, nanti ruhnya jadi dua toh. Gimana? Ruh itu hanya untuk satu badan. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, wallahualam. Ruh itu kalau berpisah dari badan, in kita ta'alluqi ruhi bil jasad, maka dia mati. Mati. Ruh bisa masuk ke jasad diri seseorang yang hidup, lalu ruhnya jadi dua gitu. Saya belum paham kalau urusan kayak gitu, ya. Maka bertanyalah yang mudah dipahami oleh orang di sekitar kita. Insya Allah nggak ada manfaatnya bicara ruh masuk ke sukma-sukma. Nanti buat mumet pikiran aja, ya. Insya Allah. Doakan saya sehat dan selamat dari fitnah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Pahala kenapa setelah mati Om? Butuhnya sekarang. Nah itu fitrahnya manusia begitu. Ya semua orang maunya begitu. Kalau dikasih setelah mati itu nggak mau karena masih hidup. Ya boleh jadi kamu butuhnya sekarang begitu, tapi nggak dikasih di dunia ini, jangan
jangan kecewa. Kenapa? Karena ad-dunya darul amal la darul jaza. Karena dunia itu bukan tempat balasan. Kalau kita ini kan maunya harus dibalas di dunia, padahal bukan tempatnya. Darul jaza itu setelah mati. Jadi kalau kamu minta dibalas sekarang, berarti kamu minta belum waktunya. Adapun yang diberi itu bukan balasan, itu bonus-bonus. Jadi bonus itu lebih daripada yang aslinya. Ibarat kamu dapat bonus begitu. Nah, jadi di dunia itu hanya bonus-bonus. Yang asli itu disimpan di akhirat. Kalau kita kan maunya tidak usah disimpan, jadi bonus semua, itu kan mau kamu. Jadi terus kenapa diberi dia di setelah mati? Karena kalau diberi di dunia ini terlalu kecil untuk menjadi balasan. Dalam hadis disebutkan bahwa rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Nah, kalau dibalas di dunia ini, untuk 1 orang sudah habis dunia dan segala isinya. Lalu orang kedua dapat apa? Maka disitulah dunia itu bukan tempat balasan. Dunia itu tempat amal. Nanti akhirat itu tempat balasan, bukan tempat amal. La ilaha illallah. Masya Allah Tat, iya Tat, saya mau belajar melembutkan hati saya. Amin. Assalamualaikum. Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Zakwan Nuruddin Alim, saya habis Quran Ustadz. Wah, Masya Allah. Semoga hafalan Qurannya barokah. Masya Allah, Masya Allah. Yang maaf ya, yang saya menurut saya nggak perlu saya komen, nggak saya komenkan ya. Saya nggak siap melayani orang-orang yang tidak ingin mendapatkan kebaikan, ya. Yang hanya komentar saja, komentar yang kurang pas saya lewatkan ya. Makanya percuma kalian komentar yang tidak ada manfaatnya di sini, karena tidak akan saya tanggapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajib, gaib. Wah. Amin. Semoga Allah memperkenankan, mengabulkan. Amalan yang buat diamalkan sebelum menuju hari H menikah apa Tat? Hafalin doa berkumpul suami istri. Kalau kamu belum hafal doa ngumpuli istrinya, jangan kamu menikah. Nah, ya, apa itu? Allahumma bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau belum apal itu jangan menikah, kan itu kunci. Kalau kamu mengumpuli istri kamu tidak doa itu, nanti anaknya nakal. Karena disesatkan oleh syaitan. Tapi kalau kamu doa itu, kata Nabi, la yadurruhu umusibyan. Anak yang tercipta dari perkumpulan yang dimulai dengan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, dia tidak akan bisa diganggu oleh setan. Jadi amalannya itu hafalin dulu ya. Yang lain-lain itu nomor sekian banyak. Doakan keluarga kami Ustadz agar senantiasa dalam bimbingan Allah. Ini ada komentar yang sangat disayangkan, dan ini biasanya orang yang tidak respon dengan kebaikan. Dia mengatakan bahwasanya apa tadi itu? Kebanyakan ustadz nggak ada yang ngundang, makanya gaji di TikTok. Emangnya ustadz tuh cari gaji dengan undangan-undangan itu? Kamu itu orang yang kurang bagus. Tidak begitu. Jangan suka menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang melemahkan. Mungkin
kamu kurang paham. Masya Allah. Ya, udah kita lewatkan aja, itu sebagian aja kan yang komentar. Mungkin bagian daripada yang kurang ada respon dengan kebaikan. Jadi sehingga dia menganggap bahwa ustadz-ustadz yang ngomong agama itu cari duit. Oh, cari duit di TikTok. Cari duit itu satu huruf dengan apa yang kebendaan di dunia tidak senilai. Kita tidak kayak gitu. Ini coba kamu tengok. Semoga kita semua diridhai Allah. Yang dicari cuma satu. Allah ridho dengan kita. Makanya yang seperti itu tidak usah dikomen. Tapi kita perlu sampaikan bahwasanya yang seperti itu adalah pelemah-pelemah kebaikan. Jangan kita terkesan dengan ocehan-ocehan. Itu bagian daripada sikapnya Abu Jahal dan Abu Lahab di masa Nabi. Jadi ketika Nabi dakwah, maka diomongin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang, jangan dengar, situ itu Muhammad apa itu? Cari duit, cari popularitas, cari pengikut. Itu Abu Jahal, Abu Lahab itu. Termasuk yang tadi yang ngomong tadi itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi gak usah dikomen. Masya Allah. Ini umat muslim dipimpin oleh setan, jin, korin sejak lahir ini. Wah itu kamu. Mana ada dipimpin oleh setan. Kamu mungkin yang dipimpin oleh setan sehingga jadi setan. Maaf, ini soal ketuhanan. Adakah satupun ayat yang bisa memperbaiki finansial ekonomi keluarga kecuali jual ayat? Wah, gak ada jual ayat. Ayat itu mau dijual kemana? Gak ada yang beli kok. Yang ada itu sapi dijual tuh. Ada yang beli kambing, ayam. Mana ayat dijual? Itu hanya omongan orang-orang gendeng saja. Allahumma inni as'aluka huda wassadad. Nah ini bagus. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, lurus, selamat, bahagia ya Allah. Aku memohon petunjuk kamu dalam membawa, dengan mengambil keputusan, dengan pengetahuan ilmumu, dengan aku meminta memohon. Iya, begitu. Tak semoga anak saya di Temboro ini seperti Ustadz Soleh. Banyak ilmunya. Masya Allah. Makasih. Ini penilaiannya seseorang itu, Mas, tergantung apa yang ada dalam hatinya. Kalau bersih ya bersih. Kalau gendeng kotor ya kayak tadi itu. Masya Allah. Jual ayat-ayat. Ayat-ayat cinta, Pak. Masya Allah. Doakan tak saya hamil dikaruniai anak laki-laki yang soleh. Sudah dua orang ini minta didoain hamil. Maka pertanyaannya harus dijawab dulu, sudah punya suami belum? Gitu. Kalau belum punya suami, belum bisa didoain. Bahaya nanti. Masya Allah. Jemaah tabligh gimana, Tat? Jemaah tabligh bagus, dia ngajak kebaikan. Kita semua harus jemaah tabligh, mengajak kebaikan. Jadi jemaah tabligh itu bukan organisasi, kumpulan orang ngajak kebaikan. Termasuk muadzin itu jemaah tabligh itu di masjid-masjid. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampuni. Saya sedang hamil anak ketiga, mudah-mudahan dikirain anak laki-laki insyaallah. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Antum ikutkah ikut jemaah tabligh? Lah kita semua harus jemaah tabligh, kamu juga harus jemaah tabligh. Jemaah tabligh itu ikut ke masjid, sholat berjamaah, jamaah tabligh, kumpulan orang menyampaikan kebaikan. Ayo ke masjid, ikut. Gitu. Kita tabligh itu sifatnya Nabi loh.
Sifatnya Nabi itu tabligh, sidik, amanat, tabligh, patona. Jadi jamaah tabligh itu jamaahnya Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sidik, jamaah jujur. Sidik, jamaah sidik. Amanat, jamaah amanat, tabligh, jamaah tabligh. Patona, jamaah patona. Itu baru satu tuh jamaah tabligh itu. Ada lagi 4 lagi kumpul lengkap. Jamaah sidik, jamaah amanat, jamaah tabligh, jamaah patona itu ya. Masya Allah. Allah karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres Kiai, beres. Al-Qasas, Masya Allah. Apa? Live serentak di channel Cahaya Karam Ilahi, kemudian jalan dakwah. Cara ikutnya gimana, Tat? Saya mau ya bergabung dengan ahli masjid. Kemudian pikir akhirat live serentak. Ya. Tentang sholat azan hayya ala sholat, ayo kita memulai sholat. Ayo kita ke masjid. Yaitu tabligh. Muadzin mengajak sholat, ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Aneh ya. Masya Allah. Memang TikTok itu bermacam-macam akan masuk. Jadi kita tidak boleh tersinggung. Ya. Silakan berkomentar bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada larangan. Silakan berkomentar. Apa komentar kita akan kembali dengan kita. Ibarat melempar bola ke dinding. Komentarmu baik, kembali ke kamu kebaikan. Komentarmu nuduh jelek, macam-macam, sumpah serapah, yang lain. Nah, itu kembali ke kamu juga begitu. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi kita itu tidak akan pernah terpancing dan tidak akan tersinggung. Itu biasa. Sekelas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan jahil, goblok saja, apalagi kita. Ya, lewatkan saja istilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yaitu silakan anjing-anjing silakan menggonggong, kafilah-kafilah tetap berlalu. Masya Allah. Jadi senyumin saja. Saya tidak akan tersinggung. Saya tetap bahagia dengan komen-komen yang ada yang masuk yang kurang bagus ini. Masya Allah. Bagaimana melakukan kesalahan tapi bertaubat lagi dan mengulang lagi kesalahan yang sama? Ya taubat lagi terus, tidak apa-apa. Aku mencari channel di dalam TVRI, dengan TV One, dengan Metro TV, dengan Global TV, RTV, NET, MNCTV. Apa maksudnya ini? Ya, Kang Zakwan Nuruddin. Tabassumuka li ahika sadaqah. Semua bacaan tentang azan sholat. Gimana maksudnya? Langsung diketik selesai. Kang Zakwan. Kang Zakwan ini dari mana ini? Zakwan Nuruddin. Zakwan Nuruddin Alim. Masya Allah. Mantap namanya. Masya Allah. Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tuh saya pernah di Batu Licin. Masya Allah. Kenal nggak kira-kira? Ada banyak. Ada Abu Basar, ada Ustadz Arif Muhammad, teman saya semua. Saya di Binuang. Nggak paham saya Binuang. Mana? Ini kan ternyata TikTok itu bisa menjadikan kita berkenalan walaupun dari layar ini ya. Silakan yang senang karena Allah. Dan yang benci pun benci karena Allah. Masya Allah. Benci karena Allah itu maksudnya sekiranya kebencian itu diridhoi Allah. Kalau kamu benci kepada orang yang
harusnya senang karena Allah terus kamu benci, wah itu bahaya. Kalimantan Binuang Kabupaten Tapin. Kohar, wah Kohar, apa kabar Kohar? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzubika min ahwali ahli nar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Silahkan. Tidak usah bertanya. Sudah diberikan kebebasan untuk bertanya. Silahkan bebas. Bebas komen, bebas bertanya. Insya Allah. Dan kita akan tanggapi yang baik-baik saja. Adapun komenan-komenan yang kemudian tak baik, kita lewatkan begitu saja. Wa a'rid anil musyrikin wa anil lagwi mu'ridun. Perintah Allah. Wa anil lagwi mu'ridun. Berpaling kamu dari perkara yang sia-sia. Nah itu. Jadi kita diperintah wa anil lagwi mu'ridun. Jadi kalau ada komen-komen yang kurang baik, ya kita lewatkan saja. Wa anil lagwi mu'ridun. Wa a'rid anil jahilin. Gitu. Berpaling dari orang-orang yang jahil. Jadi saya tidak akan pernah tersinggung dan saya akan tetap baca walaupun komen-komen yang baik, yang buruk, walaupun tidak saya komentar. Saya ngamalkan firman Allah wa a'rid anil jahilin wa anil lagwi mu'ridun. Wa a'rid anil jahilin. Dengan dari orang-orang yang berkomentar bodoh, lewatkan saja. Begitu kata Allah. Sekarang sudah nggak muncul lagi yang komen-komen yang enggak. Masya Allah. Apakah bisa mempelajari kitab Manzil dan mengamalkannya tanpa berguru? Manzil. Ya bagusnya kamu minta ijazah dulu supaya ada gurunya ya. Segala penyuka, pemuji untuk Allah dalam setiap kesempatan dengan keadaan dan kondisi. Iya. Makanya kalau sudah lillah silahkan memuji, tidak memuji senang. Biasa aja. Kan sudah ayat semuanya, ada perintahnya. Wa a'rid anil jahilin. Wa anil lagwi mu'ridun. Nah, gitu ya. Masya Allah. Baik saat senang sudah pun susah maupun susah. Kang Zakwan, apa kabar ini? Pak Ustadz, apa hukumnya kalau bos selalu menahan gaji anak buah? Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Nggak boleh. Kalau sudah waktunya gaji, berikan. Jangan ditahan-tahan. Kenapa? Karena dia berharap di waktu yang telah ditentukan, itu ada uang. Maka bos itu harus tepat waktu. Siapa tahu di waktu itu memang dia berjanji dengan orang mau bayar hutang di waktu itu karena dapat gaji. Dan kalau bosnya nunda gaji, nanti dia kan bisa tidak dipercaya orang. Karena di waktu yang mau bayar, bosnya belum ngasih duit. Gitu. Jadi bosnya itu jadi bos yang baik. Masya Allah. Indah kan? Indah bagi orang yang nganggap indah. Mumet kan? Bagi orang yang sumpek ya mumet. Ayo silahkan. Masya Allah. Kita ini Masya Allah. Iya, Masya Allah. An-Nabil madu. Madu bawang lawak, madu bawang lanang. Baru bergabung. Masya Allah. Fadhal.
Ustadz doakan semoga Allah titipkan kami anak yang soleh berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Sekar Arum Al-Fatihah. Iya kan. Madu macengkeng tat. Wah, ini orang Madura ini. Aduh, siapa ini hamba Allah ini? Zakwan Nuruddin Alim, soalnya saya mengalami kayak gini, Bang Bos, saya kayak gitu soalnya. Jazakumullah Ustaz, sama-sama. Anabil cekikian ketawa sampai tekencing-kencing, ketawa sampai tekencing-kencing. Arid anil jahilin. Nah, semua itu atas perintah Allah saja. Jadi orang jahil itu nggak usah digubris. Gubris orang jahil itu sama aja seperti berkawan dengan kambing. Allah Akbar. Ustadz, cara tawasul ke Syekh Saman dan mengamalkannya gimana? Cara tawasul, ya Fatihah itu Al-Fatihah hadrati Syekh Saman min silsilati guru sekumpul Al-Fatihah, udah kayak itu cukup. Lalu kamu baca Fatihah. Masya Allah. Itu tawasul itu dengan kirim Fatihah. Masya Allah, Masya Allah. Ajib. Masya Allah. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ustadz, kalau bayat, ya boleh bayat. Syukron guru, sampean asal dari mana Ustadz? Wah, kalau nanya asalnya ya dari mana ya? Dari tanah ya asal. Dari setetes air mani. Semua kita dari setetes air mani, diproses 9 bulan 10 hari, lahirlah menjadi bayi. Bayi dikembangbiakkan oleh Allah dengan proses, lalu jadilah sekarang manusia. Kemudian kalau panjang umur nanti berakhir dengan tua, kemudian mati, masuk kubur. Setelah itu proses lagi, hari kebangkitan, di mahsyar, hisab dan mizan, syurat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Maka kita harus berusaha menjadi penghuni surga yang sedang mampir di dunia. Masya Allah, semua kita ini aslinya adalah dari surga yang sedang mampir di dunia. Kalau baik, niru Nabi Adam nanti berjumpa di surga. Kalau tidak baik, ya naudzubillah min dzalik, ada tempat yang lain yang nggak usah disebut karena semua sudah tahu. Karena di dunia ini cuma ada 2, surga dan kemudian selain surga itu apa itu namanya, nggak usah disebut. Masya Allah. Daerah sampean maksud saya guru. Wow, daerah Sumatera. Masya Allah. Daerah sampean maksud saya guru. Daerahnya Sumatera. Ya. Ustadz, kapan nambah pabrik lagi ya? Ya, kita musyawarahkan dulu dengan kamu. An-Nabil Madu ini kan pabriknya sudah besar. Nanti kalau perlu diperluas, kita buat satu lagi ya. Insya Allah, bareng-bareng kita. Biar madu bawangnya tambah banyak pemasarannya. Insya Allah. Nah, ini mantap sekali. Masya Allah. Allahu Akbar. An-Nabil Madu ini siapa? Man anta? Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, amalan apa yang bagus di bulan Sya'ban? Puasa. Konsul.
Anta konsul. Masya Allah. Lalu ketawa lagi cekikian sampai terkencing-kencing. Tat, kopi lagi Tat? Mana kopi Tat? Siap. Siap. Biar asik. Masya Panjangkan ya. Allah. Selagi masih baterai ada, tetap berbicara kebaikan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Masya Allah. Ustadz, bagaimana cara yang paling ampuh agar orang sekitar kita, laki-laki muslim, ikut Jumatan? Ya itu memang perlu sabar. Tidak seperti membolak-balikkan tangan, harus ketika langsung ikut begitu. Nah, kalau sahabat dulu mengatakan aslimu taslimu kunu mitlana, jadilah kamu seperti saya, akhirnya semua ikut ke masjid. Kalau kita kan belum bisa ngomong begitu. Kunu mislana, jadilah seperti kita. Kita pun belum layak diikuti orang. Masya Allah. Masya Allah, sabar saja. Nih, lanang mengirim mawar. Sedangkan sekitar kita masih kurang dari 40 orang. Ya enggak apa-apa, kurang dari 40 orang itu sholat Jumat aja, enggak apa-apa. Boleh ngikuti pendapat yang tidak mensyaratkan 40. Enjoy saja hidup ini, enggak apa-apa. Memperbanyak puasa sunnah, meningkatkan sholat ibadah malam, qiyamul lail. Syukron guru, syukron lak. Syukron juga. Allahu Akbar walillahil hamd. Gimana kabar saudaraku semua? Masya Allah. Masya Allah. Yang datang di sini berarti bertamu di rumah saya. Mendengarkan omongan-omongan yang baik di ruangan saya. Ya, yang terbetah dengar nasihat kebaikan, bagus. Yang nggak betah, dia keluar lagi. Bahkan banting pintu. Empak. Nggak apa-apa. Biarin aja, nggak apa-apa. Kan kita itu nggak usah. Nggak boleh loh. Kita tersinggung dengan orang yang tak mau diajak kebaikan dengan kita itu. Jangan. Nabi saja kan diludahin. Gitu. Tapi Nabi apa? Senyum gitu. Ahlakul karimah itu, Masya Allah. Membaca istighfar dan lagu Islam berselawat. Ustadz ini bermadhab salafi. Salafi? Apa salafi itu? Saya madhab itu cuma ada 4. Ada madhab salafi ya bang. Madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Gitu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Enggak ada madhab salafi. Itu bukan madhab itu. Jangan kau keliru. Kita ini orang Indonesia, madhabnya Syafi'i. Itu. Ini Kang Niken. Siapa ini Kang Niken? Bertamu berarti bawa hadiah juga kan guru? Ya terserah. Ada yang bawa hadiah, ada yang nggak bawa. Nah, iya. Masya Allah. Alhamdulillah, toyib saya guru. Oh, toyib. Toyib kamu. Masya Allah, toyib. Toyib mana ini? Toyib mana? Masya Allah. Minimal kasih, Masya Allah. Ya itu bukan maksud tujuan. Maksud tujuannya ngomong baik di mana saja. Itu ada orang respon, tidak respon, itu biasa. Kita bisa menilai aja. Kalau ada orang respon, berarti ini orang positif sehingga dengan yang positif nyambung.
Kalau dia ndak respon, berarti orang negatif ini. Dengan yang positif dia konslet. Masya Allah. Kahfiansah, saya guru bukan toyib. Toyib. Nah. 4 madhab juga saya menyenangkan dengan menyukai. Ustadz hukum bid'ah. Bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah itu pokoknya kalau Nabi nggak suka lah bid'ah. Pakai celana pendek bid'ah ya. Joget di atas panggung bid'ah. Makan babi bid'ah. Kalau maulid Nabi ndak, tahlilan ndak. Ziarah kubur ndak bagus. Asarawayi izin follow Syekh. Wah, Syekh. Siap. Follow TikToknya Abu Khair. Pikir akhirat. Masya Allah. YouTube-nya juga. Cahaya Kalamilahi. Nah, itu. Jalan dakwah official itu. Ikuti terus. Kalau orang berkomentar yang negatif, itu karena dia itu negatif. Itu. Dengan yang positif konslet. Masya Allah. Apakah kripto trending haram hukumnya, guru? Saya belum tahu apa sistemnya gimana dulu. Pokoknya bisnis-bisnis yang nggak jelas tinggalkan saja. Niat 4 bulan saya insya Allah. Oh iya. Bukan hanya 4 bulan, seumur hidup. Jangan 4 bulan, seumur hidup. Rugi cuma 4 bulan, habis itu tidak lagi kan. Seumur hidup. Salah, Kak. Kurang pas kalau 4 bulan ya. Seumur hidup. Seumur hidup dilanjutkan anak cucu, cicit nyit sampai hari kiamat. Nah, ada nyit-nyitnya itu. Nyit itu anaknya cicit. Jadi kan anaknya anak cucu, anaknya cucu, cicit, anaknya cicit, nyit. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru. Masya Allah, guru. 4 bulan seumur hidup. Kok 4 bulan terus nih seumur hidup? Gimana penjelasan Ustadz tentang bid'ah ngasal? Bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi mengenai ibadah. Wah. Allahu Akbar walillahil. Doakan ana niat 2 bulan ibi Syekh. Amin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah arisan haram, guru? Arisan enggak haram. Boleh. Enggak apa-apa. Arisan itu kan nabung bersama. Nabung. Itu kan. Diniatkan nabung. Maka nanti harus sesuai dengan tabungan kita. Kalau ada lebih, ada kurang, nggak boleh. Arisan itu misalnya setiap 1 bulan tanggal 5 100.000 arisan. 100.000, maka nanti selama 1 tahun berarti kan 1.200.000. Ya, setiap bulannya nabung 1.000. Jadi arisan tuh nabung aja. Nabung, boleh. Halo Gus, Rangga Wahyu. Jangan halo, nggak ada artinya. Assalamualaikum gitu ya. Halo itu sapaan orang Yahudi. Jadi jangan halo. Assalamualaikum. Nah gitu ya. Insyaallah. Gus besar. Gus besar. Di dunia ini nggak ada yang besar, kecil semua. Yang besar itu cuman Allah. Allahu Akbar. Selain Allah itu kecil. Begitu kata guru saya almarhum Syekh Zahran. Masya Allah. Jadi jangan merasa besar. Kita ini kecil. Masya Allah.
Sampai hari kiamat insya Allah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Syukron guru, tolong jelaskan guru yang tidak boleh. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Yang membatalkan wudhu mahram siapa saja? Yang membatalkan wudhu itu selain ibu, selain anak, selain mertua, selain nenek. Allahu Akbar. Raditu billah. Masya Allah. Semoga Allah ridho ya. Ustaz, bagaimana cara untuk mempertahankan iman? Ya istiqomah dalam kondisi apapun. Walaupun disiksa. Kayak Abu Lahab. Kayak siapa? Bilal tadi. Misalnya. Ibu, anak, keluarga dengan saudara. Perempuan, wanita, mertua. Mertua tolong jelaskan guru, padahal bukan saudara. Iya, mertua itu kan nasab itu kan dari 3 jalur. Mahram nasab itu dari 3 jalur. Mahram nasab, mahram rodok, mahram musaharah. Mertua dari musaharah. Jadi mertua kita, mertua ibunya istri itu mahram dengan kita walaupun kita sudah misal bercerai dengan dia. Dengan anak tiri mahram kalau kita sudah berkumpul dengan istri kita. Panas kopinya, tak? Lumayan. Gulanya ada di situ, ada di. Ustaz beli itu gula aren. Kenapa? Gula aren yang bagus. Ini TikTok semakin berkembang sepertinya, banyak orang dulu. Mudah-mudahan selalu jaya untuk menyebar kebaikan. Nah ini termasuk enggak usah digubris ini. Tengku Hanafi, pesan khusus notifikasi Anda telah melakukan pelanggaran segera akhiri. Itu enggak usah digubris itu.
tidak boleh menghalang-halangi kebaikan. Yang menghalangi kebaikan itu adalah setan dayus. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Besok kita puasa ya. Puasa nisfu Sya'ban. Silakan yang mau naik ketik naik ya. Yang mau naik ketik naik. Bismillah. Masya Allah. Ternyata nggak kuat baterai yang ini. Itu yang HP baru. Handphone yang paling mahal. Terus ditatap layarnya. Dari situ ada yang mau tanya, Tat? Ini belum kita buka. Silakan bagi teman-teman yang nonton di channel apa di TikTok Abu Khair untuk bertanya. Mungkin dari situ ya, karena nggak kedengeran dari sini. Tadi dengar aja ngerekam. Oh iya. Dari TikTok Abu Khair. Silakan yang mau bertanya. Sebentar tadi ada orang teleponnya. Oh, gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar saat. Sehat, Kang? Tadi izin Ustaz. Ya. Ini hari Kamis ini bisa kita masain Ustaz di sini. Di Izmir ya? Ya. Iya, insya Allah kan setiap Jumat awal kan? Ya. Ya, siap. Kita bicara dengan kebaikan, berjumpa dengan orang-orang baik, wali-wali Allah. Masya Allah. Sudah itu aja? Pak Amri. Biasa kata Pak Amri semalam temanya mungkin lebih mengerucut ke arah persiapan Ramadan lah gitu. Oke, siap. Siap. Siap Ustaz. Biasa ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Insya Allah untuk kajian kita Kamis malam Jumat besok di Masjid Izmir Sekayu Randik. Silakan teman-teman yang ada di dua kabupaten, Kabupaten Banyuasin dan Moba Banyuasin. Silakan untuk bergabung dan merapat insya Allah. Silahkan di TikTok Abu Khair, ada yang mungkin mau bertanya? Di kan bagian ini ya, yang pada yang foto. Informasi itu kan. Oke. Ustadz, niat tobat 2 tahun lagi boleh nggak? Ya kalau kamu yakin 2 tahun lagi masih hidup, boleh. Tapi kan semua kita nggak tahu. Kita maunya 2 tahun lagi, ternyata besok kita mati. Jadi, Kang Marlin, saudaraku, Masya Allah. Kalau mau bertanya, Ustadz, niat tobat 2 tahun lagi boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Kalau kita yakin 2 tahun lagi masih hidup. Tapi kan semuanya nggak tahu, abang. Bisa jadi besok mati, nah, kan habis kesempatan taubatnya. Maka kita selalu diseru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera menuju ampunan Allah. Maksudnya bersegera menuju ampunan Allah itu bagi orang yang masih jauh silahkan mendekat
Yang belum baik silakan memperbaiki diri, bersegera. Jangan nunda-nunda waktu karena kita belum tahu pada waktu yang kita tunda di sana, kita ada di sana, belum tahu. Terima kasih Kang Marlin. Semoga pertanyaannya membuat sadar bagi seluruh para pendengar. Pak Ustadz, usaha bidang apa? Wah, usaha bidang apa? Di dunia ini tidak ada usaha yang menguntungkan melainkan usaha yang diridhai Allah. Apa itu? Ya semuanya. Kita bagaimana berdagang yang diridhai Allah. Jangan nipu, jangan, harus kita petani yang diridhai Allah. Kita sholat yang diridhai Allah. Itu perdagangan yang menguntungkan. Dalam Al-Quran itu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kamu kepada perdagangan yang menguntungkan? Ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Yang menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah, harus iman sama Allah. Wa rasulihi, harus ikut Rasulullah. Wa tujahidun fi sabilillah, harus berjuang untuk Allah. Gitu insyaallah. Gimana Kang Marlin? Semoga kebaikan ya Kang Marlin. Supriyono dari mana abang? Ditap-tap layarnya abang, Masya Allah. Tidak ada yang menjamin sendiri. Apa ini? Kang Zakwan ini gimana maksudnya Kang Zakwan? Tadi bentuknya pertanyaan, bentuknya informasi, bentuknya jawaban, tapi bagus. Menurut saya bagus. Kang Zakwan bagus. Ya kalau ada yang teman-teman kita yang masuk di ROM ini kurang bagus, ya nggak apa-apa. Kita maklumi dan kita maafkan. Masya Allah. Ya ini memberikan masukan ya Kang Zakwan ini ya. Dengan cara yang halal, pengusahanya dengan bisnisnya bagus. Pak Ustadz nggak kerja Pak. Kerja, nggak boleh nggak kerja. Kerja saya berkebun sawit. Kalau nggak kerja nanti gimana? Kita kan diperintah untuk bekerja, mencari nafkah, tapi yang halal. Saya itu berkebun. Nah, berkebun itu juga berusaha. Walaupun kita menggerakkan hamba-hamba Allah yang lain bekerja dengan kita untuk ngurusi kebun kita. Jadi terima bersih gitu. Masya Allah. Kita harus bekerja, Bang. Kalau nggak bekerja nanti dikiranya cari duit dengan menjual ayat. Tadi kan sudah ada yang bilang tadi. Katanya tidak ada yang ngundang cari duit di TikTok. Ini kan bahaya itu orang kayak gitu tuh. Dikiranya kita di TikTok ini cari duit. Waduh, bahaya. Di TikTok ini pengen menyapa sampean-sampean, sedulur-sedulur itu loh. Masalah. Kalau sholat sama amal ibadah kita masuk surga, syirik itu namanya. Kalau sholat sama ibadah kita masuk surga, syirik namanya. Wah ini la haula wala quwata illa billah lagi nih. Aduh. Sumbangkan pemikiran yang menjadikan bertambahnya kepahaman, bukan membuat para pendengar jadi sumpek dengan pertanyaan kita. Jadi kalau sholat itu supaya masuk surga, enggak syirik. Kata para ulama, karena surga itu milik Allah, berarti karena sesuatu yang milik Allah, maka sama juga karena Allah, maka dimasukkan surga oleh Allah. Insya Allah begitu.
Mantap Pak Ustadz. Wah, ini Kang Marlin ini mantap. Dukun terus. Dia mendukung, dia bukan mencari kesalahan. Masya Allah. Kang Marlin tadi kan dia jawab, boleh nggak Tat, saya niat taubat tahun depan. Saya kasih tahu, ya kalau Kang Marlin yakin tahun depan masih hidup, bagus. Tapi kalau Kang Marlin tak yakin tahun depan masih hidup, karena namanya kematian bisa datang besok, ya segeralah sekarang tobat. Lalu dia bilang, mantap Pak Ustadz. Itu bagus kayak gitu. Ini namanya mencari nasihat begitu. Ini Kang Marlin ini perlu ditiru ini. Mantap gitu kan. Ada orang ketika dijelaskan dia tidak bilang mantap. Dia bilang apa? Ah, kamu ini. Jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Ada orang kafir, dia bilang, kalau kamu memang Nabi, panggil pohon itu ke sini. Kalau pohon itu bisa datang ke sini, saya beriman sama kamu. Maka oleh Nabi dipanggil pohon itu. Pohon, silakan sini. Maka pohon berjalan dengan akarnya. Nah, ini mukjizat bagi Nabi. Setelah mendekat, maka pohon itu sujud sama Nabi. Orang kafir yang bertanya tadi beriman enggak? Enggak, dia bilang, wah hebat sihirmu Muhammad. Gitu. Dia orang kalau itu hatinya keras, dia kasih nasihat itu dengan jawaban itu kan terima. Dia bilang, wah hebat dukun kamu. Masya Allah. Bisa apa Bapak Rusdi ya? Dari situ mohon. Silakan, ada apa Bapak Rusdi? Di Sapa selamat menikmati kajian. Oh, silahkan telah datang di TikTok Abu Khair, Bapak Rusdi. Ini channel-channel kita bangun bareng-bareng. Ada TikTok Pikir Akhirat, ada TikTok Abu Khair, YouTube channelnya Jalan Dakwah Official, ya kan? Cahaya Kalam Ilahi, Masya Allah. Masya Allah. Zakwan mau naik kah? Silahkan. Ustadz, gimana hukumnya menikah sama istri orang? Enggak boleh istri orang kok kamu nikahi. Menikah sama istri sedangkan istri orang tersebut yang ngajak menikah. Ya enggak boleh. Enggak boleh lah. Masa menikah dengan istri orang berarti kan statusnya masih punya suami. Enggak boleh, ya. Assalamualaikum Kang Zakwan, apa kabar? Masya Allah, Masya Allah. Arjan Putra, Masya Allah. Fadal. Udhulu fi silmi kafa, udhulu fi hadal makan. Baik, Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana caranya meluluhkan hati istri yang pergi meninggalkan suami? Kasih duit yang banyak, nanti balik deh. Perempuan itu senangnya dikasih duit. Ya kasih duit aja. Ya, nanti balik dia. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang londo ireng yang mungkin saat ini masih ada cucu cicitnya? Wah, apa itu? Lanjut, lewat. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sehat selalu guruku.
Alhamdulillah. Diinformasikan kepada seluruh pecinta kita semua, para jamaah yang ada di sekitaran Betung, Sekayu, dan Mubah. Kajian kita Selasa pagi di Masjid Baitul Makmur, kemudian Jumat, malam Jumat, ba'da maghrib isya di Masjid Izmir, subuh Jumat pagi, subuh Isyraq di Masjid Miftahul Huda, kemudian Sabtu pagi di Masjid Al-Amin. Silahkan bergabung di majelis-majelis kebaikan. Nanti selalu tayang di live TikTok Pikir Akhirat dan channel YouTube Cahaya Kalam Ilahi. Fokuskan pada perbaikan diri dan tunjukkan bahwa Anda layak mendapatkan kesempatan kedua. Masya Allah. Kang Tekwan tadi minta naik, pas naik nggak ada suaranya, Bang. Masya Allah. Arijan. Oh, Arijan, Jan. Apa kabar, Jan? Jan, apa kabar, Jan? Masya Allah. Saya malu, Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa, Kang Tekwan. Afwan, maaf. Ustaz standby di mana sekarang? Masya Allah, Fadal. Masya Allah, siapa ini? Auto. Cintai aku karena Allah. Masya Allah. Cintai karena Allah ya. Kalau cinta karena Allah itu abadi. Yang cinta karena makhluk itulah yang menjadikan penyesalan. Ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa yang hendak kamu cintai, tapi suatu saat kamu berpisah dengannya. Cintai karena Allah. Alhamdulillah baik Ustadz Arijan ya, Masya Allah. Ustadz mau tanya, silahkan Arijan. Kamu sudah ngikuti TikToknya? Di subscribe juga channel YouTube Cahaya Kalam Ilahi. Ya. Di sana kita abadikan live kita supaya bisa didengar oleh telinga-telinga yang berkah insya Allah. Allah karim, Masya Allah. Harus dikirimkan uang ya Pak Ustadz kalau istri pergi dari kita. Iyalah. Dia kurang dia dengan duitnya. Kamu kasih duit yang banyak, dia betah di rumah itu. Perempuan itu senangnya dengan duit aja. Masya Allah. Maka kamu harus cukupi istri kamu dengan duit. Kamu jangan nunggu minta baru kamu kasih. Ya. Masya Allah. Kamu semakin banyak bersedekah dengan istri kamu, maka semakin Allah luaskan rezekinya. Maka doa istri untuk suami itu seperti doa ibu untuk anaknya. Masya Allah. Tapi bukan terus istri di bawah ketiak. Suami di bawah ketiak istri, bukan. Jadi ketika istri angkat tangan untuk suaminya itu mustajab itu. Maka istri yang solehah, Masya Allah. Ada doa dari Ibu cari ridha Allah. Beliau mendoakan panjenengan semoga Ustaz selalu dilapangkan dalam menghadapi sapaan Amin, amin, orang amin. yang tidak senang dengan Amin, amin. Ini ngobrol dengan audiens. Masya Allah. Kajian sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol kebaikan lah. Benar, satu kali ayah Pak Ustaz. Nggak ada ilmu, nggak berbobot segala macam. Oh silahkan. Kalau kita sholat taubat itu niatkan untuk kedua orang tua kita telah meninggal. Boleh, kita tampilkan nanti yang baca nanti biar kiai yang berdasarkan ausorot lah yang mengartikan nanti. Kalau memang antum merasa pintar, ada kemampuan untuk baca kitab kuning, silakan tafadhol. Nanti saya ambilkan kitabnya. Biar kiai yang jangan suka ngetes, nanti kamu kecewa dan malu. Iya, jangan suka ngetes-ngetes. Saya tampilkan antum yang suruh baca nanti. Biasanya orang yang suka ngetes-ngetes itu ilmunya setengah-setengah.
pandang dengan telinga kebaikan, dengan memuji. Kalau kita sholat taubat itu diniatkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, bagaimana? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, beliau mengatakan kullu amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu liwalidihi wa illam yanwi. Seluruh amal baik yang dikerjakan oleh anak otomatis diberikan pahalanya kepada ayah dan ibunya walaupun dia tidak niat khusus untuk itu. Jadi kamu Rijan udah sholat aja, tobat, sholat kebaikan semua apa itu. Walaupun kamu tidak meniatkan untuk ayah dan ibumu, itu otomatis. Karena yang mengerjakan itu anak. Kamu kan anaknya. Itu. Kullu amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu liwalidihi wa illam yanwih. Seluruh amal baik yang dikerjakan oleh anak, pahalanya otomatis diberikan Allah kepada ayah dan ibunya, walaupun dia tidak meniatkan khusus untuk itu. Nah, ini pandangan yang lurus begitu. Jadi bukan sekedar sholat, baca yasin, nyembelih hewan korban, umroh badal haji, itu semua diberikan pahalanya kepada orang tuanya. Masya Allah. Iya, niatnya karena Allah aja. Lillahi ta'ala usulli sunnat taubat lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu. Maka kata Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim ya, Sarah Muslim ya, kullu amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu liwalidihi wa illam yanwih. Nah, seluruh amal baik yang dikerjakan oleh anak, pahalanya otomatis diberikan Allah kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala untuk anaknya itu sendiri. Bukan terus kamu tidak dapat apa-apa. Itu termasuk wa fadlullahi wasi'ah. Begitu. Semogalah dia bisa lulu kalau saya kasih uang yang cukup karena saya masih sangat sayang dengan istriku. Masya Allah. Itulah manusia. Kalau kamu betul-betul sayang, jangan membuat suami kamu sumpek. Jangan membuat istri kamu sumpek. Cukupi dia, cukupi uangnya, cukupi keperluannya. Istri kita itu kadang meninggalkan kita bukan tanpa sebab. Kadang mungkin kurang sikap kita dengan istri kita. Masya Allah. Semoga Kang siapa ini yang bertanya, amin amin sesuai dengan niatnya. Semoga istrinya menjadi istri yang solehah, bisa cepat pulang, kembali lagi berkumpul bersama suami dan anak-anaknya. Masya Allah. Doa sudah lama, tapi kenapa nggak pernah dikabulkan? Wow, jangan ngomong kayak gitu. Kita aja yang tergesa-gesa. Doa itu semua ibadah. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku itu doa, sudah puas bisa doa. Karena aku ini doa, digerakkan Allah untuk meminta. Dan ini ibadah. Mengenai apa yang aku minta kemudian terhasilkan ataupun tidak, saya nggak gubris itu, saya sudah puas bisa doa. Itu aja. Itu kata Sayyidina Umar. Yang diperintahkan doa aja. Dan doa itu nggak ada yang tidak didengar Allah. Wa huwas sami'ul basir. Hanya saja kita itu tergesa-gesa, pengen cepat bersegera. Itu. Kita begitu. Ada seorang ulama, namanya Syekh Hasan Ali Al-Horokoni. Muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu buta, pengen hafiz Quran, pengen hafal Quran. Maka beliau doa di dekat kuburan gurunya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. 21 tahun doanya. Setelah 21 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada dia untuk nyuruh kawannya baca Quran. Maka kawannya baca Quran dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai selesai membaca sampai An-Nas. Selesai membaca
selesai pula dia mendengar, dan yang didengar dari yang baca tadi dari Quran awal sampai akhir nyantol semua sehingga hafiz Quran. Masya Allah. Jadi memang perlu sabar, dan sabar itu kita kadang nggak kuat, maunya segera sehingga tidak disegerakan, maka buruk sangka sama Allah. Aku sudah berdoa tapi doa saya tidak dikabulkan. Nah itu adabnya kita dengan Allah itu, kita itu doa. Doa itu ikhtiar dan perintah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah meminta, maka fatawakkal 'ala Allah. Apa yang kita minta serahkan sama Allah. Masya Allah. Gitu. Ada dari Hongkong Kiai yang nonton. Assalamualaikum Kiai katanya. Assalamualaikum Kiai. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya ini belajar ilmu kayak gini. Belajar ilmu itu Masya Allah. Ya, yang mau bicara tadi sudahlah kita lewatkan aja. Kalau mau ngetes silahkan, bisa nanti ditampilkan. Tetapi nanti takutnya kecewa gitu loh Kiai. Iya. Jangan. Nggak usah digubris. Biasa digubris. Ustadz, istri minta cerai tapi suami nggak mau menceraikan, sah nggak hukumnya? Tapi mereka bercerai tanpa izin suami. Istri minta cerai itu namanya khulu. Jadi kalau suaminya tidak merespon, tidak terjadi penceraian, karena penceraian itu dari suami aja. Walaupun istri bilang cerai 1000 kali, ya nggak jadi. Istri itu cerai itu dari arah suami. Kalau dari istri itu cuma satu, khulu namanya. Istri minta cerai. Istri minta cerai, kalau disetujui oleh suaminya, maka jatuhlah tolak 1. Kalau istrinya suaminya tidak menyetujui, maka tidak akan terjadi penceraian. Masya Allah. Oh ya, jazakallah. Masya Allah. Ini kayaknya ada orang yang nggak ini kayaknya, nggak tahu orang dari mana ini. Izin pamit, Tat. Padahal. Ada. Masya Allah. Kalau yang mau belajar aja. Bagaimana hukumnya sholat qashar dengan jarak kurang 100 kilo dikarenakan jalan macet? Kalau jaraknya tidak mencapai batas diperbolehkan qashar, maka tetap tidak boleh mengqashar. Namun kalau tak tertunaikan sholat disebabkan macet, maka nanti dia qadha aja. Hadir Ustadz. Wah ini Pak Sudiono ini baru datang. Pak Sudiono apa kabar? Hujan Ustadz. Mungkin kita cukup dulu, itu baterainya sudah 9%. Allah. Di situ masih jalan terus ya. Allah. Masih banyak berkenan untuk belajar ini. Ya ada yang tapi. Alhamdulillah. Silakan, ada yang tanya di TikTok Abu Khair. Masya Allah. Ini lagi live serentak ini, menyapa umat di seluruh alam. Jadi enggak sah Ustaz penceraian tanpa izin suami ya. Tapi kalau suaminya tidak bertanggung jawab, lalu istrinya minta cerai, suaminya tidak mau, maka istrinya bisa mengadukan ke pengadilan. Kalau nanti setelah itu pengadilan manggil suaminya nggak mau datang, berarti nanti pihak hakim di pengadilan bisa menjatuhkan cerai sebagai wakil daripada suami yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat respon sekali Kiai. Semoga Ustaz selalu dilapangkan dalam menghadapi sapaan orang yang tidak menyukai. Masya Allah. Terima kasih atas dukungannya. Masya Allah. Ya, namanya bergaul dengan manusia itu, manusia kan manusia bersosial. Jadi jangan harap semua orang respon dengan kita. Sekelas baginda Nabi Muhammad, ya kan, masih ada Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau kita itu ngomong baik, pasti nanti ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya. Jadi kita memaafkan aja karena terbatasnya ilmu orang-orang tersebut. Kalau kita itu kemudian terpancing dengan itu, maka kita sama aja dengan dia, sama-sama bodoh ya. Itu. Jadi orang yang berkomentar buruk nggak usah dikomentari, karena mengomentari keburukannya orang yang tidak respon dengan kebaikan itu sama saja kita
berada dalam keburukan. Maka dalam Al-Quran diperintah, wa anil lagwi mu'ridun, dari yang kesia-siaan berpalinglah. Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang yang bersikap bodoh. Nah, itu perintah Quran. Jadi kalau kita tidak menggubris orang-orang yang jahil tadi, itu pun perintah Quran. Masya Allah. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait bab sholat, taharoh, atau yang lain-lain silahkan. Bisa bertanya melalui TikTok. Masih aktif ya? Pikir akhir? Masih. Iya. Bisa melalui channel TikTok di Pikir Akhirat, kemudian ada Abu Khair, atau dapat di via Facebook Abu Khair, teman-teman. Apabila ada sekitar pertanyaan terkait faedah dalam agama, silahkan bisa diketik atau bisa bergabung di channel yang sudah saya sebutkan tersebut. Tafadhol. Jadi ajakan-ajakan kebaikan seperti ini sama seperti ajakan untuk sholat. Hayya ala sholat, mari kita bergabung di TikTok Pikir Akhirat. Itu hayya ala sholat, mari ke masjid bareng-bareng sholat. Begitu, dipahami begitu. Jangan kau kemudian katakan, Ustadz itu sedikit yang undang, lalu cari duit di TikTok. Nah, itu nggak usah digubris itu. A'rid anil jahilin itu. Masya Allah, duhur dan asar di satu waktu meski sudah pun jaraknya dekat. Ya, kalau jaraknya tidak sampai kepada batas diperbolehkan, jangan mengkosor. Alhamdulillah, suami nggak dikabarin di pengadilan, tiba-tiba sudah ada akte cerai. Gimana itu hukumnya, Ustaz? Masya Allah. Ya, kamu datangi pengadilan itu. Kenapa menjatuhkan cerai kepada istri saya dalam keadaan hakim tidak memanggil saya? Kalau hakim sudah manggil kamu, terus kamu nggak datang, ya itu kenapa kamu nggak datang? Kalau kamu tidak dipanggil, lalu hakim menjatuhkan cerai, maka kamu tanya dulu hakimnya. Nah, hidup ini memang bermacam-macam, beraneka ragam. Jadi hidup ini Masya Allah, indahnya itu ketika beraneka ragam seperti ini. Sehingga terjadi suasana yang indah. Bismillah. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Kita itu berusaha segala potensi-potensi yang ada, bagaimana bisa menjadi ladang pahala. Mata masih bisa melihat. Ayo matanya jadi ladang pahala. Lihat yang baik-baik, lihat kebaikan orang. Mulut jadi ladang pahala. Ayo gunakan untuk zikir. Gunakan untuk bicara yang baik. Ya, begitu. Telinga juga. Bahkan otak kita ini gunakan untuk mikir yang baik-baik. Tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sitin aw sab'ina sana. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Ya ini maksudnya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada ini kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah semua yang diberikan Allah untuk bermanfaat di kampung akhirat. Menjadi pahala, mendapatkan ridho Allah. Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah.
Siap Ustadz, sehat selalu di Polres OI. Nih ada komandan kita Pak Burnani, kabar keren di Polres OI. Menyapa kita, Masya Allah. Semoga sehat selalu dan Masya Allah. Ditunggu dan plat motor dan. Kalau sudah jadi, informasikan. Ferry Oktriadi, iya Ustadz, Masya Allah. Iya Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ajakan-ajakan yang baik kepada kebaikan ini adalah jalan supaya kita bertambah kebaikannya. Karena ketika kita ngajak orang baik, berbuat baik, lalu orang berbuat, kita dapat pahalanya. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ilih. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ilih. Ustadz, apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Hukumnya wajib. Wajib, fardu ain. Bagi orang yang hendak membaca Al-Quran, maka wajib belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu supaya betul membaca Al-Quran. Bagaimana makhorijul hurufnya, bagaimana bacaan, izharnya, idghamnya, ikhfa'nya, iklabnya. Bagaimana matnya, mat tabi'i, mat wajib muttasil, mat lazimnya, dan seterusnya. Wajib. Jadi kita itu, siapa yang kemudian dia mau berdagang, maka wajib belajar ilmu tentang perdagangan. Siapa yang mau sholat, maka wajib belajar ilmu tentang sholat. Siapa yang mau umroh, maka wajib belajar ilmu tentang umroh. Maka ada istilah manasik umroh. Begitu juga haji, manasik haji. Nah, siapa yang mau membaca Quran, maka wajib belajar ilmu tajwid tentang cara baca Quran yang benar. Penjelasannya tentang mat. Mat apa? Mat itu banyak macamnya. Ada kitabnya khusus ya, biar sempurna. Nanti kalau dijelaskan di sini nanti harus ada tema khusus ya. Jadi mungkin sesekali nanti kita temanya belajar ilmu tajwid gitu ya. Jadi ada tema khusus nanti. Nanti kita bulan Ramadan kita isi obrolan-obrolan seperti ini ya. Kita belajar ya. Jadi ini ruangan ini, HP-mu jadi ruangan. Ini sekarang coba beberapa orang sudah berkumpul di sini ini dari tadi itu belajar. Ada yang masuk kemudian keluar lagi. Ada yang masuk betah kemudian itu biasa itu. Jadi ada orang yang betah dalam kebaikan, ada yang enggak. Masya Allah, Kiai Juhai, siapa ini? Masya Allah, semuanya Ustadz Syarif, Masya Allah. Siapa ini? Yang sudah masuk di tap-tap layarnya ya. Masya Allah. Jam 11. Insya Allah kita cukup dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan bermanfaat bagi kita semua, para pendengar di seluruh mancanegara. Dari saluran TikTok Pikir Akhirat dan TikTok Abu Khair. Kemudian nanti kita juga diabadikan di siaran langsung seterusnya pada channel YouTube Jalan Dakwah Official dan Cahaya Kalam Ilahi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Dari obrolan ini tadi tidak ada maksud tujuan apa-apa, melainkan pengen ngomong baik di layar ini. Semoga kebaikan
tersebar di seluruh telinga para pendengar, menyebabkan bertambahnya ilmu, bertambahnya iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadanallahu ayyakum. Mari kita tutup layar ini, majelis kita ini, dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al majlisana hada mubarak wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma marhuma bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bisa kita programkan Kiai untuk belajar baik tajwid tadi itu sangat penting sekali terkait untuk mendukung dalam kita membaca Al-Qur'anul Karim agar menjadi kesempurnaan. Kemudian nanti kalau memang bisa dibedah juga lah bab fikih terkait sholat atau wudhu segala macam tadi, kayak sholat jamak, qasar segala macam. Ini sepertinya banyak di luar sana yang ingin tahu tentang hal itu semacam itu. Jadi untuk meyakinkan kita pegang kitab apa nanti bisa dibawakan kitab